Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ramansabar.net. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas lagi tentang Android ya teman-teman. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang aplikasi Office. Oke, tapi bukan Microsoft Office. Sebelumnya kita bahas LibreOffice di Linux ya teman-teman. Itu dia tidak bisa speech to text ya teman-teman ya. Nah, tetapi ketika kita berada di lingkungan Android itu kita bisa speech to text. Jadi kita mengetik dengan suara. Nah, kita ada alternatif yang namanya adalah Collabora Office. Nah, ini dia teman-teman, Collabora Office. Sebenarnya ini ada 11-12 LibreOffice karena ini memang turunan dari LibreOffice ya teman-teman. Kalian bisa langsung download aja di Play Store. Nah, Collabora Office seperti ini, dan ini udah lumayan ya. Kita sebenarnya udah pernah bahas ya teman-teman, tapi di channel sebelah, dimana ada permasalahan ketika kita pakai Collabora Office itu yang pas di Chromebook versi berapa itu kayak ada glitch ya. Cuman ketika kita coba sekarang itu dia udah lancar, lumayan ya teman-teman ya di sini. Nah, karena memang dia memiliki struktur yang sama kayak LibreOffice, jadi kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang ada di LibreOffice, cuman ini berada di lingkungan Android sehingga kita bisa menggunakan voice to text. Nah, di sini kita tidak ngebahas secara detail, kita hanya bahas sampulnya aja yang ada di sini. Nah, nanti kalau misalnya ada kesempatan kita bahas secara detail tentang Collabora Office. Oke. Nah, jadi kita nanti sampai ke pas kita coba voice to text ya. Nah, ini dia Collabora Productivity Limited. Di sini kalian lihat ini last update-nya ini 2022 Agustus ya teman-teman. LibreOffice Best Editor. Nah, kalian lihat. Jadi memang ini berdasarkan LibreOffice ya. Ini formatnya kayak gini, dia bisa bahkan mengcover untuk format-format Microsoft Office ya, Word, PowerPoint, Excel. Nah, ya cuman memang kita kalau misalnya ada beberapa fitur yang ada di Microsoft Office yang dia tidak ada di sini ya, nantinya jadi kayak error gitu ya. Jadi tidak bisa 100% ya teman-teman, terutama yang Excel itu yang ada rumus-rumus dan lain sebagainya dan ini belum support di sini gitu. Ketika dibuka ya kayak gitu. Cuman kalau untuk teks saya rasa ini udah oke. Sama kalau PowerPoint ya biasanya kayak ada transisi dan lain sebagainya juga itu akan hilang dan menjadi settingan default yang ada di Collabora Office ini. Oke, nice kayak gini teman-teman ya. Ini dirilis itu 2015 dan kita sudah berada di versi 21.11.6.1. Udah 500.000 plus download. Nah, nanti ini required OS-nya itu Android 5.0 ya ke atas. Dan ini udah Android 13 ya seperti biasa. Oke. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia tampilan dashboard si Collabora Office Pro. Oke, jadi di sini ada teks, ada new presentation, ada spreadsheet. Jadi ada 3. Kalian bisa mulai dari sini juga. Ini adalah yang udah pernah kita buat ya teman-teman, yang recent files. Kita buat contoh aja yang di sini ya, dokumen. Dan kita bisa namain di sini contoh. Oke, seperti ini. ODT itu adalah format defaultnya untuk penyimpanan si Collabora ini. Oke, seperti ini teman-teman. Wah, keren kan? Nah, di sini ada file export to PDF juga teman-teman. Jadi ini free ya teman-teman ya. Kalian nggak perlu berlangganan juga di sini. Ini kalian udah bisa transfer dokumen jadi format yang lain seperti PDF atau Word. Ini ada EPUB juga teman-teman. Keren. Kalian juga bisa langsung print ya karena memang di sini lingkungan Android. Jadi ini layaknya kalian itu pakai aplikasi bawaan yang ada di web ya teman-teman ya, di web misalnya Google Doc gitu ya. Jadi dia bisa langsung buka ini. Berbeda ketika kita memakai di lingkungan Linux ya teman-teman ya. Di sini bisa langsung ya printer kalian yang disupport ya di sini seperti ini. Ini untuk masalah printer. Oke ya, udah oke lah. Aduh, shutdown teman-teman. Nah, ini kebesaran ya, device display. Oke, kita smallin. Kita udah bahas yang print ya teman-teman, yang print udah bisa ya langsung ya, dan kita langsung aja penutup. Ini kayak gini ya kira-kira. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan voice to text di Collabora Office. Nah, di sini tinggal kalian nyalakan aja dictation. Oke, sekarang di sini kita menulis menggunakan Collabora Office dengan suara. Oke, jadi semudah itu teman-teman. Kita bisa langsung memberikan tanda baca juga di situ. Selain itu di sini kita juga bisa mengedit banyak hal seperti layaknya kalian memakai aplikasi-aplikasi Office lainnya, bro. Seperti ini misalnya memberikan underline, terus kita bisa mengganti font, terus ini kita bisa kasih highlight.
kita bisa atur di sini untuk icon-nya, terus kita bisa ngatur number list, terus kita bisa insert image, kita bisa insert grafik juga teman-teman, chart yang ada di sini. Nah seperti ini kita bisa atur di bagian ini area, bitmap dan lain sebagainya. Oke, lalu bagaimana mengatur isinya? Isinya misalnya seperti ini, kita atur, klik kanan di sini data table. Nah kalian bisa langsung edit di sini. Ini untuk yang table. Terus kalau misalnya udah klik 2 kali di sembarang tempat, itu kita bisa memasukkan shape. Terus kita bisa memberikan ini komen juga. Ya kita bisa melakukan ini ya teman-teman ya, direct formatting ya, clone. Jadi di sini kita clone. Nah lalu kita mau masukkan ke sini. Oke, sama seperti itu teman-teman. Udah ya, kira-kira kita udah mendapatkan banyak fitur yang dimiliki oleh aplikasi-aplikasi Office Premium. Nah selain itu di sini di bagian edit kita juga bisa melakukan ini teman-teman ya, find and replace. Ya sama, jadi ini find and replace ini sangat berguna banget jika kalian itu memiliki banyak sekali halaman ya, dan kita bisa langsung mengganti, misalnya katakanlah kata aku diganti dengan kata saya. Nah seperti ini kalian bisa match case, jadi benar-benar sama ya, yang huruf kecil ya, seperti itu. Atau misalnya kalian nggak centang match case nya, jadi yang diganti itu pokoknya yang aku, jadi huruf besar atau huruf kecil itu nggak berpengaruh, tetap diganti semua. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang huruf besarnya, misalnya di sini yang A nya huruf besar aja yang diganti, ya maka di sini kalian centang aja word match case nya gitu ya, match case. Oke, nah seperti itu bro. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat di bagian insert juga kayak gini. Oke, ada footnote, endnote, terus ada header, footer. Oke, terus ada bagian format di sini ya teman-teman. Ini berbagai macam format ada di sini. Kita bisa ngasih watermark juga di sini. Terus ada table, ada split cell, merger, terus ada unprotect dan lain sebagainya. Terus di sini bagian tool seperti ini, kita bisa spelling, kita bisa menghitung kata, itu di sini bisa autocorrect, dan kita bisa run makro juga teman-teman. Dan untuk bagian helpnya di sini, ini ada keyboard shortcut yang jika kalian pengen cepat mempelajari sesuatu, di sini kalian bisa langsung hafalin aja keyboard shortcutnya. Ini biasanya adalah perintah-perintah penting gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah terus untuk yang print tadi, kita bisa akses dari sini maupun dari sini bro. Untuk simpen kita bisa akses dari sini atau dari sini gitu. Oke, nah kita bisa ekspor ke PDF tuh kayak gini. Nah misalnya kayak gini ya, kita save. Dan kalau misalnya kalian buka di sini, kita sudah mendapatkan hasil yang udah benar-benar premium bro. Tuh kalian lihat. Jadi ini ketika kalian gunakan untuk skripsi ataupun untuk mengerjakan tugas kampus ataupun pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan dokumen ya teman-teman, yang berkaitan dengan dokumen, di sini bisa. Oke, untuk bagian print kita bisa akses dari file ataupun dari toolbar yang ada di sini. Kita bisa langsung coba yang ini ya, teman-teman ya di sini. Oke, seperti ini. Berbeda dengan ketika kita pakai LibreOffice yang ada di lingkungan Linux, itu kan kita kesulitan untuk bisa langsung terhubung ke printer ya, teman-teman. Tapi kalau di sini kita bisa langsung terhubung ke printer ya, tanpa harus kita ekspor dulu ke PDF ya, teman-teman. Seperti ini. Kita bisa langsung terhubung dengan printer yang sudah disupport Chromebook kalian. Nah, atau kita bisa langsung save ke PDF atau yang lainnya di sini. Jadi nanti kalau misalnya ada printer lagi, di sini akan nambah ya teman-teman, sesuai dengan yang sudah kalian atur atau setup sebelumnya. Untuk pengaturan lainnya, di sini ada bagian pages. Kita bisa atur atau custom juga yang mau di print itu halaman berapa aja atau bisa semuanya. Terus ini untuk mengatur copy juga. Terus ada mengatur copy berapa banyak ini salinannya. Terus ada layoutnya. Di sini kalian bisa atur, di sini ada colornya ya. Kalau misalnya kalian mau print hitam putih, di sini kalian bisa langsung atur ke black and white. Nah ini ada more setting, jadi di sini ada advance juga di sini. Tapi ini untuk paper size-nya ini kalian bisa pilih A4, A6, A5, JIS B5, JIS B6 dan lain sebagainya, atau legal atau letter.
Nah, di bagian advance ini yang saya sorotin adalah di sini kita juga bisa mengatur print quality. Sayang sekali ini print quality-nya hanya ada normal aja. Padahal kalau misalnya ini bisa high, nah itu sangat enak buat yang mungkin print udah lawas ya. Oke, jadi seperti itu untuk bagian print. Nah, kalau kalian cancel tinggal kalian klik ini. Cuman di sini kadang ada bermasalah ketika kalian itu mengatur halaman ini ya, teman, mengatur displaynya itu. Oke, jadi ini untuk tampilan yang print itu dia bisa normal ditampilkan kayak gitu. Itu ketika kita atur ke tampilan 100. Jadi ketika kalian itu atur ke tampilan 120 atau ke tampilan yang lebih besar, itu biasanya akan ada kayak kepotong kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau mengatasi agar tidak kepotong tadi ya, kalian bisa atur ke 100%. Nah, ini cancel. Sudah selesai seperti itu, bro. Lalu kalau misalnya untuk bagian reference itu seperti apa? Di sini juga mendukung table of content ya, teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sini mendukung table of content. Nah, jadi kita bisa mengatur daftar isi otomatis ya menggunakan heading. Seperti itu sesuai yang ada di sini ya. Jadi kita bisa ngatur headingnya. Nah, jadi seperti itu, sekian untuk pembahasan kita tentang Collabora Office. Ini yang versi 21.11.61 ya, teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.